Talk Highlight. Pendengar, sebentar lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-43 yang akan berlangsung di Jakarta. Nah, seperti apa sebetulnya persiapan yang dilakukan dalam hal ini oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia? Karena akan ada banyak delegasi dan juga negara sahabat yang hadir. Apalagi tempo hari juga Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Salah satunya adalah ke beberapa negara Afrika. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi, untuk menceritakan kira-kira ada oleh-oleh apa ya pasca kunjungan Presiden ke beberapa negara-negara Afrika. Apa kabar Bu Menteri, apa kabar Bu Baik, Retno? Alhamdulillah very sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Di tengah kondisi Sehat dan semangat. semangat harus. Di tengah kondisi Jakarta, polusi, tapi tetap harus sehat dan semangat. Harus sehat, iya. Apalagi banyak agenda di Indonesia ya, bentar lagi Bu. Nah Bu, tempo hari kan atau beberapa hari yang lalu, Presiden sempat melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Afrika. Dalam rangka apa sebetulnya dan apa yang mungkin bisa di-share ke para pendengar dan netizen, Bu Menteri? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai Afrika, kita tuh merasa dekat dengan Afrika. Jadi Indonesia, Asia, Afrika merasa dekat karena kita ingat 1955 kita menjadi tuan rumah atau menginisiasi KTT Asia Afrika. Jadi kalau kita pergi ke Afrika, nama Indonesia, terutama nama Soekarno itu selalu akan diingat. Nah, jadi kita sebenarnya punya satu modal aset yang sangat besar, fondasi yang sangat kuat untuk meningkatkan hubungan dengan Afrika. Karena sekali lagi bond-nya, terutama bonding politiknya itu sangat-sangat kuat sekali. Nah, tapi kemudian pada saat kita melihat buku hubungan bilateral kita, ekonominya tuh kok belum maksimal. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa akan sayang kalau bonding politik yang kuat sekali ini tidak terjemahkan dalam bonding ekonomi yang juga kuat. Karena sekali lagi pada saat kita sekarang bicara mengenai diplomasi, semua negara melakukan bahwa at the end, ekonomi ini yang akan menjadi fokus. Jadi politik tentunya kita perlu, tetapi politik itu adalah landasan untuk membangun sebuah kerjasama-kerjasama lain, terutama kerjasama ekonomi yang tentunya saling menguntungkan. Jadi dalam konteks itulah Bapak Presiden berkunjung ke Afrika, satu untuk memperkuat hubungan ya, mengingatkan bahwa kita itu udah dekat dari 55. Sekarang kita ingin mentranslate hubungan dekat ini dalam kedekatan hubungan ekonomi. Dan di tengah situasi dunia yang seperti saat ini, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa spirit Bandung masih sangat relevan. Dan spirit Bandung ini yang kemudian digelorakan oleh Bapak Presiden sepanjang perjalanan di Afrika. Dan bahkan pada saat pembukaan KTT BRICS, Presiden Afrika Selatan menyebut mengenai masalah Bandung Spirit ini sampai 2 kali. Jadi intinya itu. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung juga KTT BRICS, di mana Indonesia, Presiden juga hadir di sana. Banyak juga pihak yang mendesak, bahkan Banggar DPR juga mendesak Indonesia untuk bisa masuk ke KTT BRICS, menjadi salah satu anggotanya. Tapi sampai sekarang nampaknya kita masih belum masuk ke BRICS. Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi memang pada saat mereka, jadi saya sudah mendengar bahwa mereka merencanakan untuk melakukan pembukaan atau penambahan keanggotaan BRICS. Indonesia termasuk yang pertama dihubungi. Jadi hampir saya kira semua menteri luar negeri negara anggota BRICS mengontak saya, berbicara dengan saya mengenai masalah keanggotaan baru untuk BRICS. Nah, memang pada saat itu pertanyaan kita adalah requirement-nya apa sih? Karena kan biasanya kayak ASEAN nih, untuk menjadi negara anggota ASEAN maka kita tahu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, dan bahkan kalau misalnya seperti Timor Leste itu akhirnya kita membentuk sebuah roadmap agar Timor Leste itu menjadi full member dari ASEAN. Nah, tampaknya memang di BRICS requirement seperti itu mereka belum bahas. Nah, kemudian pas KTT-nya itu sendiri, jadi saya ingin ulangi lagi. Jadi untuk menjadi anggota itu setiap negara harus mengirimkan surat expression of interest. Jadi menunjukkan, oke, aku pengen ya, ketertarikan, aku pengen jadi anggota baru BRICS gitu kan. Nah, di Indonesia proses untuk menuju ke situ itu harus dibahas secara thorough, secara detail, matang,
secara internal untuk menimbang semuanya ditimbang, keuntungannya semuanya ditimbang. Nah, kita belum konklusif. Jadi kita belum konklusif sehingga sampai sekarang kita memang belum menyampaikan surat expression of interest. Nah, kalau kita belum menyampaikan surat itu, walaupun setiap anggota BRICS itu sangat berkeinginan Indonesia masuk, ya tentunya kita belum masuk sebagai negara anggota baru. Tetapi yang perlu dicatat juga bahwa hubungan kita dengan masing-masing negara BRICS itu sangat kokoh di semua bidang, terutama misalnya di bidang ekonomi, misalnya dengan India, dengan RRT, hubungan kita sangat kokoh. Artinya meskipun kita tidak masuk ke BRICS, ya hubungan itu sudah cukup saat ini. Kita untuk BRICS-nya kita masih kaji, tetapi kalau kemudian misalnya ada pihak yang bertanya apakah itu akan merugikan kita, ya jawaban kita adalah hubungan kita dengan masing-masing kokoh. Nah, Indonesia jadi tuan rumah KTT ASEAN. Nah, fokusnya akan seperti apa? Diplomasi seperti apa yang dikedepankan oleh pemerintah saat ini? Jadi sebenarnya KTT ini adalah KTT kedua yang dituan rumahi oleh Indonesia setelah Mei tahun ini di Labuan Bajo. Saya ingin sedikit menjelaskan flashback sedikit karena ini akan ada sambungannya. Di 42 itu yang ditekankan oleh keketuaan Indonesia adalah menjawab kebutuhan rakyat. Karena at the end kita harus selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk rakyat. Maka kita lihat di 42, KTT 42 itu hampir semua hasil itu mengadres kepentingan rakyat ASEAN, masyarakat ASEAN. Misalnya proteksi mengenai pekerja migran, proteksi mengenai APK, kemudian kerjasama lintas batas untuk memerangi kejahatan terkait dengan online scammer. Kan ini lagi marak banget. Terus kemudian karena desa kita itu merupakan unit paling kecil dalam satu bangunan bangsa dan di negara ASEAN juga, maka kita buatkan sebuah network pedesaan antara ASEAN. Jejaring network ya. Kemudian mengenai kesehatan. Jadi di 42 ini kalau dilihat itu hasilnya semua menjawab kebutuhan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat ASEAN. Nah, sekarang masuk ke 43. Setelah menjawab kebutuhan rakyat, masyarakat, maka di 43 ini sifatnya lebih visioner, lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kita juga sekaligus selain meng-host KTT 43, kita juga meng-host KTT-KTT lainnya. Jadi sebenarnya KTT yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden itu tidak hanya 12 KTT yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden selama 3 hari. Balik lagi ke yang visioner. Di KTT ini, di KTT ASEAN-nya ya, jadi ada ASEAN, ada 2 KTT ASEAN, pleno, retreat, plus 10 yang dengan negara mitra. Yang dengan ASEAN ini, insya Allah ini semua negosiasi masih berjalan. Kita akan dapat menghasilkan apa yang dinamakan Concord, ASEAN Concord keempat, ASEAN Concord 4. Apa itu Concord isinya? Isinya adalah fondasi visi jangka panjang sampai 2045. Jadi kita bangunkan untuk ASEAN sebuah fondasi yang kuat agar ASEAN ini terus dapat melaju ke depan sampai 2045. Dan visi semacam ini sangat penting karena orang harus merencanakan jangka panjang, ya kan? Nah, karena visi yang sekarang itu baru selesai di 2025, berarti antara Concord itu kita masih harus mendetailkan lagi dan semuanya nanti akan diadopt di 2025 pada saat keketuaan Malaysia. Tetapi yang menyiapkan visinya itu adalah pada saat sekarang ini keketuaan Indonesia. Jadi ini visi jangka panjang. Terus kemudian kita juga menyiapkan ASEAN, bagaimana ASEAN dapat cepat merespons tantangan. Ini kan kita hidup dari satu krisis ke krisis lain, terus krisis. Nah, kita bilang kalau kita merasa bahwa krisis sudah selesai, kemudian tidak ada krisis lagi, akan salah. Kita akan hidup dari krisis ke krisis. Oleh karena itu, kita harus dapat merespon cepat setiap terjadi krisis, termasuk di pengambilan keputusan. Nah, ini juga akan dibahas oleh para pemimpin ASEAN.
plus dengan negara mitranya apa yang sudah disepakati di 42, terus kemudian ada beberapa klaster kerjasama ekonomi yang besar, itu kita kerjasamakan dengan mitra, dengan negara lain pada saat kita KTT. Misalnya di 42 itu ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem EV, EV baterai. Nah, penterjemahannya adalah dengan KTT ASEAN Plus 3. Plus 3 itu RRT Jepang Korea, maka mereka memberikan dukungan, ASEAN Plus 3 ini bekerja sama untuk membangun ekosistem EV. Terus ada elemen ketahanan pangan. Kita perlu sekali kerjasama dengan mitra untuk menjamin ketahanan pangan terutama terjadi saat krisis. Maka di KTT dengan India, dengan Kanada, dengan Australia, kalau tidak salah ada 3 negara mitra, kita akan kokohkan kerjasama itu. Jadi sekali lagi berjalan dari merespon kebutuhan rakyat, menyiapkan visi jangka panjang kokoh, sampai membangun elemen-elemen ekonomi yang sangat penting untuk mendukung agar Asia Tenggara menjadi epicentrum of growth, itu semuanya dilakukan Indonesia. Plus dari sisi bisnisnya ada ASEAN Investment Summit APIS, ada ASEAN Indo-Pacific Forum IPEF, itu yang semuanya nanti akan menghasilkan proyek-proyek yang konkret. Nanti pada saat terakhir kita akan declare berapa proyek yang akan dikerjasamakan, berapa nilainya dan sebagainya. Jadi paket lengkap. ABAK bagaimana? ABAK itu ABIS itu. Nah, ABAK itu nanti ABIS itu di bawah Kadin, sementara ASEAN Indo-Pacific Forum itu kerjasama antara BUMN dengan Kemlu. Jadi tapi ini dua-duanya ini bekerja sama, tujuannya sama untuk menghadirkan kerjasama. Kalau ABAK udah jelas private to private. Sementara yang ASEAN Indo-Pacific itu bisa private to private, bisa G2B, bisa G2G, gitu loh. Jadi sekali lagi yang ingin dipersembahkan selama keketuaan Indonesia itu paket lengkap, pakai telur 5. Ini sepertinya karena ini keketuaan di mana nanti akan beralih ya di tahun 2025, Indonesia ingin membangun legacy, benar nggak sih, Bu? Visi is something big ya. Pertanyaan tuh biasanya bilang apa nih yang sekarang yang saya sudah jawab. Semua yang part 2 itu yang immediate gitu. Tapi kan kita hidup tidak untuk hari ini saja. Kita hidup juga untuk mempersiapkan masa depan. And I think we will do it. We will do it. Kita membangun sebuah fondasi agar kapal ASEAN itu bisa melaju terus sampai menuju tujuan. Tujuannya apa? Stabilitas, perdamaian, kemakmuran kawasan. Luar biasa, keren banget. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan soal isu Myanmar bagaimana? Saya berpikir sebetulnya kalau masalah ASEAN bukan hanya soal isu Myanmar. Ya, exactly. Bagaimana, Bu? Jadi tentunya kita sebagai keluarga, kita punya tanggung jawab untuk menawarkan bantuan. Kan kalau kita punya keluarga, ada keluarga yang sedang ada masalah, kan kewajiban kita kan menawarkan bantuan. Ya kan? Perkara bantuan itu mau diterima atau tidak, yang bersangkutan yang harus bertanggung jawab. Ya kan? Myanmar. Dalam artian bahwa tanggung jawab kita membantu dan fokus kita adalah membantu rakyat Myanmar. At the end, rakyat itu adalah segalanya. Dan piagam ASEAN diawali dengan kata-kata we the people. Jadi kita harus konsentrasi kepada rakyat. Nah, upaya untuk membantu sudah dilakukan oleh ASEAN sejak para kepala negara, kepala pemerintahan ASEAN bertemu di Jakarta dan menghasilkan 5-point konsensus. Nah, 5-point konsensus ini yang menjadi guidance bagi ASEAN untuk membantu Myanmar. Pertanyaannya adalah, apakah para pihak di Myanmar, terutama junta militer, memiliki komitmen untuk mengimplementasikan 5-point of consensus? Kalau kita lihat per detik ini, maka komitmennya hampir nggak ada, tipis sekali. Tapi Indonesia tidak berhenti.
Maksud saya kalau dia sudah belum punya komitmen, ada beberapa hal di 5 point konsensus yang dapat terus dibangun oleh Indonesia. Antara lain mengenai masalah engagement dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Ini yang betul-betul dilakukan secara intensif dan masif oleh Indonesia sebagai ketua. Dalam 9 bulan, lebih dari 145 engagement kita lakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk dengan dengan Menteri Luar Negerinya SEC. Menteri Luar Negerinya SEC itu dari junta. Menteri Luar Negerinya NUG, dari wakil-wakil ethnicity, dari parpol, semua kita engage. Tujuannya apa? Supaya di antara mereka terbangun trust. Karena trust ini sangat penting. Kalau mereka mau menciptakan perdamaian yang sustainable, mau tidak mau mereka harus berbicara satu sama lain, harus membangun trust. Dan kenapa begitu masif dan intensif? Supaya ada trust antara mereka dengan ASEAN. Karena kita ini satu keluarga. Nah, tetapi engagement itu bukan hanya untuk engagement. Ini adalah bangunan pertama, building block pertama untuk maju ke dialog. Nah, ini dialog ini mereka masih belum mau, terutama dari junta militer, belum mau melakukan dialog. Mereka mau dialog, tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh pihak lain. Nah, ini nanti sambil jalan, kita akan pada saat kita sudah harus menyampaikan keketuaan ini ke Laos, mudah-mudahan akan ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi, kalau kita mengharapkan bahwa isu Myanmar ini akan selesai dalam 1 tahun, saya kira ekspektasi itu terlalu tinggi dan tidak mungkin akan dipenuhi. Karena apa? Sudah 70 tahun Myanmar secara internal berkonflik. Tetapi yang penting buat kita harus selalu mengadres dari akar masalahnya. Bangunan fondasi-fondasi yang kuat kita siapkan sambil kita dukung nanti next chair untuk terus membantu Myanmar. Dan Bapak Presiden menyampaikan sambil kita mencoba membantu Myanmar, fokus tetap rakyat ASEAN, masyarakat ASEAN dengan pembangunan komunitas, dengan kerjasama ekonomi dan lain-lain. Jadi kita tetap fokus sambil kita membantu Myanmar. KTT ASEAN ke-43 di tahun ini. KTT ke-43. KTT ke-43 ASEAN. Mohon maaf, saya salah. Terima kasih sudah dikoreksi Bu Menteri, Bu Retno. Nah, persiapannya bagaimana sejauh ini, Bu? Tadi pagi saya baru bersama dengan Presiden dan beberapa menteri melakukan pengecekan di lapangan. Sudah siap. Kita tinggal melakukan gladi-gladi dan finishing touch lah. Lebih dari Bapak Presiden mengatakan 99% sudah siap, dan tanggal 29 kemarin sudah ada pertemuan untuk pilar Sosbud, Pak Menko PMK yang mimpin. Tanggal 3 akan ada pertemuan untuk pilar ekonomi, Pak Menko Ekonomi. Tanggal 4-nya itu ada 3 pertemuan tingkat menteri luar negeri ada 2, terus kemudian untuk pilar politik keamanan itu dari Indonesia yang meng-host 2, Pak Menko Polkam dengan saya. Terus di 4 itu sudah ada, di bagian sorenya sudah ada beberapa pertemuan bilateral Bapak Presiden. 5-7-nya itu full, semua KTT diselingi bilateral. 8-nya masih ada 2 pertemuan bilateral yang besar, dan di 8 siangnya menjelang sore Bapak Presiden akan terbang menuju India untuk hadir dalam KTT G20. Jadi Bismillah, dengan doa semua masyarakat Indonesia, insya Allah kita akan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Amin. Hasilnya baik, aman, semuanya lancar. Harapan kedepannya untuk ASEAN dari Indonesia sebagai penutup mungkin dari Bu Menteri. Kita harapkan ASEAN tetap kokoh. Untuk menjadi kokoh kita perlu terus bersatu. Karena kalau kita bersatu, kita kokoh, kita dapat memainkan peran sentral di kawasan, dan kapal ASEAN dapat terus berlayar. Amin. Wah, keren quotes-nya ya. Kapal ASEAN bisa tetap berlayar. Bu Retno, terima kasih untuk waktunya. Di tengah kesibukan Ibu,
terus mempersiapkan bagaimana KTT ke-43 ASEAN. Jangan sampai salah lagi, nanti saya dikoreksi lagi sama Bu Menteri. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih Mas. Untuk waktunya, ini luar biasa, dan pendengar serta masyarakat luas tentunya kita harus mendukung terus KTT ASEAN dan bagaimana pemerintahan ini, karena ini sebuah legacy yang bukan hanya dari pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat dan juga rakyat Indonesia harus mendukungnya. Kita ketemu lagi nanti dalam perbincangan di lain waktu. Saya Beri Hamzah, sampai jumpa. Talk Highlight.